Welcome to Tech Tech Channel. Barang yang akan gue unbox dan review kali ini itu adalah teknologi di bidang fashion. Spesifiknya adalah sepatu. Dan barang kali ini cukup besar. Gue keluarin dulu. Yup, here it is. Namanya adalah Derma Shoes Dryer. Harusnya sih dari namanya kalian udah tahu kan kegunaan dari barang ini apa? Betul banget. Untuk pengering sepatu, oke? Ini gue yang katro atau enggak gitu ya, tapi gue tuh jarang ngeliat ada teknologi yang buat pengering sepatu kayak gini gitu ya. Jadi ingat gitu zaman-zamannya dulu masih sering main futsal kan, kalau sepatu futsal gue kan cuma satu gitu ya. Kalau misalnya sepatu gue basah dan besok gue mau pakai buat main, itu tuh gue udah bingung tuh gimana cara keringinnya. Karena kalau misalnya gue diemin pun itu akan lembab dan bau. Nah, jadi ini mungkin adalah salah satu jawaban ya. Kalau mungkin kalian punya pengalaman yang sama kayak gue. Jadi kita langsung unboxing aja. Oke, jadi di sini tuh kayaknya itu tadi harus di yes. Kaget. Masih ditutup, jadi kita harus buka dulu. Finally, kebuka juga. Ini dia barangnya. Apakah terlihat seperti pengering sepatu? Ya, begitulah ya. Karena gue juga nggak tahu sebenarnya pengering sepatu tuh kayak gimana. Ini gunanya, ini bisa dinaik turunin. Oke, dan ini buat mengeringkan sepatunya. Nanti di sini akan keluar uapnya gitu ya. Untuk panasnya, dia tuh bisa stabil di suhu 65 derajat. Jadi suhu itu yang nggak akan ngebuat rusak sepatu kalian. Nah, makanya mungkin kalau misalnya untuk soal mungkin kalau hair dryer segala macam kalian bisa tinggal lama. Takutnya suhu yang kepanasan itu malah bisa kering, tapi mungkin itu bisa ngerusak sepatu kalian gitu ya, karena suhunya berlebihan. Nah, untuk wattnya itu dia oke, di sini ada tulisannya 235 watt. Ini tuh dia bisa 2 sepatu sekaligus. Jadi karena ini ada 2, jadi kalian nanti tinggal set taruh begini. Taruh di sepatu kalian, masukin ke dalam sepatu kalian dan langsung bisa jalan dua-duanya gitu kan. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari alat ini. Yaitu adalah, kalian lihat semua bahasanya itu masih Cina gitu ya. Jadi itu yang ngebuat gue juga lemes gitu ya pas gue lihat, ini kenapa bahasanya Cina semua, Pak? Gue jadi inget pada saat gue main PS, dulu tuh ada game yang masih bahasa Jepang. Jadi cuman tebak-tebak aja udah. Ya kan, arcade yang mana, setting yang mana gitu. Nah, ini sama nih kayak gini. Cuman gue udah lebih pinter sekarang, jadi gue nanya temen gue yang bisa Mandarin dan gue suruh artiin semuanya. Gue akan kasih tahu ke kalian. Kita nyalain dulu deh biar lebih enak juga contohinnya. Dan di sini kabelnya juga lumayan panjang, jadi enak juga nih buat kalian taruh-taruhnya. Bisa lebih mobile gitu loh. Tapi colokannya itu yang US, jadi mungkin kalau misalnya buat colokan Indonesia kalian harus cari palanya lagi. Alright, so yang pertama, yang paling kiri itu adalah mode. Jadi kalian bisa, di sini ada 4 mode juga. Kalau kalian pencet-pencet itu dia akan pindah-pindah modenya, ya kan? Bisa lihat, dia ada 4 mode. Oke. Yang di sini untuk waktu. Oke, jadi di sini ada 4 waktu juga, 30 menit, 60 menit, 120 menit dan 180 menit. Dan kalau misalnya settingannya udah oke, kalian tinggal pencet ini dan dia langsung nyala. Nah, gue pengen kasih tahu kalian mode-mode yang ada di sini nih. Yang pertama itu di pojok kiri atas, itu tuh normal. Atau kalau misalnya sepatu kalian itu outsole-nya rada tebel. Boots juga termasuk. Nah, yang kedua, yang kanannya itu kulit, untuk sepatu-sepatu kulit gitu ya. Di pojok kanan bawah, itu tuh untuk sepatu kalian yang bau gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pakai ini Kawasaki juga bisa. Nah, untuk di pojok kiri bawah, itu untuk sneakers atau sepatu-sepatu yang punya outsole itu yang tipis. Kita tes aja nih ya, untuk nyalainnya. Jadi misalnya kalian punya sepatu kayak gini nih, ya udah kalian pakai yang standar aja nih yang pertama, oke? Atau mungkin sepatu kalian nih kulit kayak gini nih, berarti kalian bisa pakai yang kedua gitu ya. Jadi misalnya kita setting dulu nih pertama nih, oke. Kita mau apa nih? Oh, yang sepatu biasa dan kita mau berapa lama. Nah, berapa lamanya itu tergantung seberapa basah sepatu kalian gitu ya. Dan ini juga coba-coba sih. Kalau misalnya memang belum kering juga, ya kalian mungkin bisa tambahin lagi 1 jam atau 30 menit. Oke, jadi kita taruh, mungkin kita masukin sini dan atau mungkin kita bisa langsung arahin ke sepatu kita yang mana basah. Misalnya cuma spot-spot tertentu, ya kalian langsung arahin ke situ aja bisa juga sebenarnya. Tapi kalau untuk keseluruhan, kita bisa masukin ini ke dalam. Habis itu langsung kita pencet yang paling kanan, tombol yang paling kanan. Dan dia langsung nyala. Nah, setelah ini kalian udah tinggal tunggu deh berapa lama waktu yang kalian tentuin di sini. Buat kalian yang penasaran barang ini tuh bekerja di sepatu yang basah, abis ini kalian langsung cus ke videonya Boy Meleno. Karena
Di situ gue udah cobain sepatu NMD-nya Boya Leno. Sepatu NMD atau bukan ya kemarin gue lupa juga. Dan itu kita udah basahin dan kalian lihat sendiri aja hasilnya, oke? Untuk harganya sendiri ini itu ada di harga 878.000. Dan nanti linknya semua gue udah taruh di description. Kalau kalian mau beli, silahkan aja klik. Buat gue harga segini normal sih ya. Karena kan apalagi kalau misalnya sepatu kalian, sepatu-sepatu yang hype gitu. Yang kayak NMD, Yeezy, itu kan harganya udah 2 juta, 3 juta. Ya, worth it lah kalau buat keringin sepatu kayak gitu kan. Sekian aja review gue kali ini. Thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen, atau mungkin kalian ada yang, oh bang lu kurang ini. Just komen aja di bawah. Share, mungkin teman-teman kalian ada juga yang cari pengering sepatu, kalian bisa juga berbagi gitu ya. Kita harus budayakan berbagi dengan orang lain guys. Jadi kita nggak boleh keep semuanya sendiri. Dan kalau kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe. Oke, kalian udah tahu lah ya tombol subscribe di mana, ada di bawah. Thank you udah nonton video gue sampai habis. And see you in the next video. Bye.